الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أما بعد. فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 2 Syawal 1442 Hijriah, kita masih Allah berikan nikmat kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia, di rumah Allah yang mulia ini, untuk melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat yang telah biasa kita lakukan rutin 1 minggu sekali. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para seluruh pengikut-pengikutnya hingga nanti insyaallah akhir zaman. Hadirin jemaah salat Jumat rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Setiap Jumat khatib tak henti-hentinya mengingatkan kepada kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bukti iman dan takwa itulah menuju tiket kita, tiket menuju akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tidak adanya bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau solat, kita tidak mau zakat, kita tidak mau puasa, kita tidak mau infak dan sedekah. Karena dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau melakukan hal itu. Insyaallah semua yang hadir pada Jumat dan di masjid ini diberikan keimanan yang kuat dan ketakwaan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan baru saja berlalu 2 hari dari kita. Rasanya sedih meninggalkan Ramadan. Mungkin saja ada yang senang dengan meninggalkan Ramadan karena dia lepas dari kewajibannya, tidak lagi berpuasa, merasa bebas, merasa lepas dari kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi ada orang-orang yang bersedih hati karena bulan itu adalah bulan mulia. Dari 12 bulan satu-satunya bulan yang paling mulia, yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Seluruh kitab-kitab samawi diturunkan pada bulan Ramadan. Maka dari itu bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari suhuf Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, dan Al-Quranul Karim, semua diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia, karena seluruh Al-Quran, seluruh kitab-kitab Allah diturunkan pada hari itu. Dan di bulan Ramadan ini Allah memberikan banyak keistimewaan kepada kita semua. Semua kegiatan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa
Ta'ala. Tidak satu pun yang Allah tinggalkan, walaupun sekecil apapun yang kita lakukan dari ibadah, Allah lipat gandakan. Walaupun 1.000 rupiah kita sedekah pada hari itu, Allah lipat gandakan. Oleh karena itu memang bulan Ramadan ini memang bulan paling mulia. Kita patut bersedih karena telah meninggalkan Ramadan. Saudara-saudara besar kalian yang masih berkesempatan kemarin, berkesempatan menemui bulan Ramadan kemarin, berbahagia. Kita belum tentu saudaraku sekalian menemui bulan Ramadan yang akan datang. Mungkin besok, mungkin lusa, minggu, mungkin bulan depan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja kita tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pada saat Ramadan nanti. Mungkin saja kita sakit. Kita ada di rumah kita sakit. Kita ada di rumah sakit kita sakit. Oleh karena itu, mumpung masih Allah berikan waktu kepada kita semua, mumpung masih Allah berikan kesempatan bagi kita semua, manfaatkan bulan Ramadan kemarin. Tapi sekarang sudah berlalu saudaraku. Sekarang sudah berlalu. Sekarang kita harus menuju ke depan. Apakah yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan? Padahal Allah sudah mengampuni dosa kita semua pada bulan Ramadan. Shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa kata Allah yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya di masa lalu. Artinya dosa-dosa kita 11 bulan sebelum Ramadan Allah ampuni. Itulah yang dinamakan ketika selesai bulan Ramadan kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Artinya kita merayakan kemenangan kita. Kita merayakan apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu pengampunan dosa kepada kita semua. Kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada fitrahnya manusia, yaitu tidak ada dosa sedikit pun. Seperti anak bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu, fitrahnya manusia seperti itu. Tidak ada dosa sedikit pun ketika kita sudah keluar Ramadan. Masya Allah, itulah kelebihan bulan Ramadan saudaraku sekalian. Mengapa kita kemarin berleha-leha, kita santai-santai, orang tadarus baca Quran kita santai, orang qiyamul lail kita santai, orang berlomba-lomba bersedekah kita santai. Tidak ada. Kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja mungkin saja pada bulan Ramadan kemarin. Kamin shaim kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyami, tetapi mereka tidak dapat apapun dari puasa mereka ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Kita tidak mau saudaraku sekalian, jemaah sekalian, menjadi orang-orang yang rugi, menjadi orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita keluar Ramadan, kita benar-benar menjadi fitrah, menjadi fitri, menjadi bersih kembali seperti baru yang dilahirkan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah keluar Ramadan. Apa yang harus kita lakukan di luar bulan Ramadan? Para ulama mengingatkan kepada kita, saudaraku, agar semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan tidak dihentikan, alias diteruskan semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Ketika Ramadan kita rajin tadarus Al-Quran, ketika Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin qiyamul lail, salat malam, kita Ramadan kita rajin bersedekah, maka saudaraku sekalian, teruskan semua itu di luar bulan Ramadan. Walaupun memang saudaraku sekalian, ketika di luar bulan Ramadan mungkin saja kita semua ada kesibukan, ada yang kerja, ada yang mencari nafkah, ada yang ini dan ada yang itu. Tetapi saudara-saudara, ingatlah, kita tidak harus meninggalkannya secara sepenuhnya. Tapi mungkin saja ketika kita bulan Ramadan, 1 bulan kita hatam Quran, 1 bulan kita hatam Quran 3 juz, 4 juz, 5 juz. Nah ketika di luar Ramadan, maka kita kurangi pun
tidak apa-apa. Karena memang ketika di luar Ramadan kesibukan kita mungkin banyak sekali yang bekerja di luar sana. Oleh karena itu tidak mengapa. Tetapi jangan kita tinggalkan tadarusnya. Walaupun satu ayat satu hari baca Al-Quran. Qiyamul lail seperti itu. Kita menjalankan sholat tarawih 11 rakaat, ada yang 23 rakaat plus witir. Jangan kita tinggalkan saudaraku. Minimal 2 rakaat saja kita lakukan. Minimal itu saja untuk meneruskan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Begitupun sedekah kita ketika di bulan Ramadan. Jangan kita hentikan. Teruskan sedekah kita. Walaupun hanya dengan uang yang sedikit, harta yang sedikit, tetapi harus kita teruskan semua amalan-amalan itu di bulan Ramadan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang termasuk orang yang rugi di akhirat? Mengapa demikian? Ketika Idul Fitri, ketika kita dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin saja ada dosa-dosa kita kepada saudara kita sesama muslim yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa kita. Karena Allah mungkin saja dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah Allah ampuni. Maksiat kita, judi kita, khamar kita sudah Allah ampuni. Tetapi ada dosa-dosa yang mungkin belum saja Allah ampuni, yaitu dosa-dosa kita kepada saudara kita sesama muslim. Maka dari itu, di bulan yang fitri ini, temui saudara kita, datangi saudara kita, halal bil halal istilah orang Indonesia. Datangi, saling maafkan pada hari fitri ini, agar memang seluruh dosa-dosa kita yang memang ketika sebelum Ramadan benar-benar Allah ampuni ketika hari yang fitri ini. Jangan kita tinggalkan halal bil halal. Datangi saudara kita, datangi teman kita untuk saling memaafkan agar dosa-dosa yang telah kita kerjakan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau kita tidak mau meminta maaf kepada saudara kita, tidak mau memaafkan saudara kita, Rasulullah mengingatkan kepada kita akan menjadi orang-orang yang rugi saudaraku ketika di akhirat. Mengapa? Semua amalan ibadah kita akan diambil oleh orang-orang yang pernah kita zalimi. Mungkin pernah kita caci maki, mungkin pernah kita fitnah, mungkin pernah kita pukul, mungkin pernah kita tumpahkan darahnya, mungkin kita pernah makan hartanya tanpa hak. Maka saudaraku, jangan berharap amal kita akan menolong kita. Cukup saja itu sudah benar. Tetapi ini akan rugi ketika di akhirat kalau seluruh amal ibadah kita diambil oleh orang-orang yang menzalimi kita. Kata Rasulullah, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang rugi? Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang rugi itu orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta." Memang benar jawaban sahabat. Kalau rugi urusan dunia itu tepat sekali. Tetapi kalau kita rugi dunia, saudara kita bisa bantu kita. Bisa saudara kita bantu kita. Tetangga kita bisa bantu kita untuk bangkit dari kerugian tadi. Tapi ketika kerugian itu berakhir di akhirat, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa membantu kita kecuali amal ibadah kita itu sendiri. Rasulullah mengingatkan kembali dari jawaban sahabat tersebut. Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salati wa siyami wa zakati wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Sesungguhnya dari golongan umatku ada orang-orang yang rugi ketika nanti pada hari kiamat mereka membawa amal salat mereka, membawa amal puasa mereka, membawa amal zakat mereka, tetapi mereka ketika dunia pernah memukul orang lain, pernah mencaci maki orang lain,
pernah membunuh orang lain, pernah memukul orang lain, pernah memfitnah orang lain. Ingat, fayu'ti qad syatama hadza. Jangan sampai kita mencaci maki orang lain. Dilanjutkan kata Rasulullah, orang-orang yang telah menzalimi orang lain ini ketika di akhirat, kata Rasulullah, fayu'ti hadza min hasanat wa hadza min hasanat. Semua amal kebaikannya dilimpahkan, diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Nauzubillahi min dzalik. Kita sudah capek-capek di dunia, saudaraku, melakukan sholat malam, sedekah, tetapi ketika di akhirat semua yang kita usahakan itu hilang sia-sia ketika di akhirat karena kita pernah menzalimi orang lain, saudaraku. Fa in faniyat hasanatuhu qabla yaqdama alaihi khizamil khatayahum. Kata Rasulullah, ketika nanti semua amal ibadah mereka telah habis, semua amal ibadah mereka telah habis diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi, maka semua dosa-dosa, semua keburukan orang-orang yang pernah ia zalimi ditimpakan kepadanya. Summa turiha finnar, kemudian orang ini dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Auzubillahi min dzalik. Artinya dia sudah rugi. Semua amal dia tidak ada, yang ada dia menumpuk dosa. Ketika di akhirat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mau langsung masuk surga ketika tidak ada satu amal sedikit pun yang ada di dalam diri kita, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita pernah memang mencaci orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah memukul orang lain, pernah menzalimi orang lain, pernah mencaci maki, pernah memakan harta orang lain yang bukan hak kita, minta maaf. Kalau tidak diselesaikan urusan ini di dunia, wa amazul allati la yatrullahu fadzul ibadi ba'dihim ba'd. Kata Rasul, kata Allah, semua urusan yang berurusan dengan dunia, dengan manusia harus diselesaikan saat itu. Jangan sampai nanti dibawa ke akhirat. Oleh karena itu, mumpung masih hari ini, mumpung di bulan Syawal, mumpung di hari yang fitri, mari kita datangi saudara-saudara kita. Kita sama-sama meminta maaf kalau mungkin saja pernah salah omong, pernah salah bicara, pernah termakan saudara hartanya. Kita kembalikan hartanya. Karena dosa-dosa yang mengambil harta orang lain, kembalikan hartanya. Tidak ada jalan lain, harus mengembalikan. Kecuali orang yang kita ambil itu ikhlas untuk mengikhlaskan apa yang pernah kita ambil itu, saudara. Hadirin jemaah salat Jumat rahmatullah subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama saling mengingatkan saudara-saudara kita yang lain. Jangan sampai ibadah kita 1 bulan ini jadi sia-sia. Jangan sampai ibadah kita 1 bulan ini hataman Quran mungkin 30 juz dalam 1 bulan, tapi menjadi sia-sia ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat ini. Oleh karena itu, mari ulang dari Jumat tadi, datangi saudara kita. Kenal tak kenal, kalau dia muslim itu saudara kita. Jangan harus yang kenal. Kenal tak kenal, kalau dia muslim itu adalah saudara kita. Mungkin saja pernah salah, mungkin pernah tertendang, mungkin pernah tersepak, mungkin pernah tercuil, minta maaf. Mudah-mudahan Allah mau mengampuni dosa-dosa kita insyaallah pada sampai nanti hari kiamat. Itu saja sedikit khutbah pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat pada hari yang fitri ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang teguh dan ketakwaan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi benar-benar orang yang fitri yang menang setelah melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu